Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang flux listrik. Seperti pada bahasan kita sebelumnya bahwa flux listrik itu menggambarkan keberadaan medan listrik yang dihasilkan oleh muatan listrik positif, ya. Nah, di kenyataannya atau di dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya muatan listrik tersebut atau muatan listrik positif tersebut menempati suatu benda. Nah, bendanya apakah bisa berbentuk garis gitu ya, ataukah bisa berbentuk bidang seperti ini. Bisa juga ini bidangnya bidang persegi, ada juga bidang sirkular atau lingkaran, atau juga bisa menempati suatu ruang seperti itu. Contohnya tabung ataupun sebuah ruang kotak. Nah, sehingga kita upgrade pemahaman kita bahwa ada yang disebut dengan muatan listrik positif terdistribusi. Nah, kaitannya dengan terdistribusi ini berarti kita bagi dua lagi, ada yang disebut dengan distribusi uniform atau distribusi merata, manakala muatan listrik tersebut menempati suatu benda dan untuk setiap bagian panjang atau bagian bidang atau bagian luas atau bagian ruang dari benda tersebut, di situ terdapat muatan listrik positif yang sama besar. Ada juga muatan listrik terdistribusi non uniform. Kalau non uniform berarti muatan listrik positif tersebut menempati benda di mana pada setiap bagian panjangnya atau pada setiap bagian luas atau setiap bagian kecil dari bidang atau bagian kecil dari ruang terdapat muatan listrik positif dengan nilai yang berbeda-beda. Nah, seperti pada gambar ini, saya misalkan ini ada batang konduktor dan di sini batang konduktor ini dihubungkan ke sebuah sumber listrik, sehingga di batang konduktor ini terdistribusi muatan listrik positif. Nah, maka muatan listrik positif seperti pada bahasan sebelumnya akan menghasilkan medan listrik, yang mana medan listrik ini akan memberikan pengaruh ke sekitarnya. Nah, keberadaan medan listrik ditunjukkan dengan garis-garis medan atau yang disebut dengan flux listrik. Nah, kita lihat bahwa di sini garis-garis flux itu sama besar. Jarak antar garis fluxnya sama besar. Karena ini kita melihatnya dalam dua dimensi, maka gambarnya seperti ini. Sebetulnya ringnya adalah berupa batang konduktor. Kalau kita melihat tiga dimensi, dia akan menyebarkan ke segala arah. Ketika jarak anak panah atau garis-garis fluxnya ini sama besar, maka kita katakan bahwa batang konduktor ini ditempati muatan listrik positif dan tersebar merata. Artinya di setiap bagian panjang dari batang konduktor ini terdapat muatan listrik positif yang sama besar, dan itu direpresentasikan dengan garis-garis flux yang jaraknya sama. Nah, manakala muatan listrik positif yang tersebar di batang konduktor ini kita perkuat atau kita perbesar, maka jarak antar garis flux ini akan rapat, tetapi jumlahnya akan banyak. Kemudian jarak antar garis fluxnya tetap sama walaupun rapat, seperti itu. Nah, ini kita katakan bahwa muatan listriknya terdistribusi merata atau terdistribusi uniform. Tetapi bisa juga bahwa batang konduktor ini berpotensi ditempati muatan listrik yang mana pada setiap bagian panjang dari batang konduktor ini ditempati muatan listrik dengan nilai yang berbeda-beda. Nah, maka representasi fluxnya seperti ini. Di sini jarak antar garis fluxnya berbeda. Ada yang rapat di bagian tengah. Ini menunjukkan bahwa muatan listrik positif pada bagian tengah ini besar nilai muatan listrik positifnya. Tetapi semakin ke tepi nilainya semakin kecil. Jadi dia ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan di tengah ini banyak dengan jumlah yang besar seperti itu. Dan ini kita katakan bahwa batang konduktor ini terdistribusi muatan listrik positif non uniform atau tidak merata. Nah, bagaimana kalau muatan listrik itu menempati bidang, misalnya bidang ini seperti itu. Ini misalnya bidang konduktor. Lalu bidang konduktor ini kita hubungkan ke sebuah sumber. Nah, maka kalau kita melihat dari tampak depan, kita gambarkan seperti ini. Ini adalah bidang konduktornya.
maka garis-garis fluxnya kemungkinan pertama seperti ini. Jadi antar garis fluxnya ini sama, maka kita katakan bahwa batang konduktor ini tampak samping, ini ke atas gitu ya. Maka bidang konduktor ini terdistribusi muatan listrik positif yang uniform. Nah, ketika muatan listrik positif ini kita perbesar, maka jarak antar garis-garis flux ini akan semakin rapat seperti itu, tapi tetap jaraknya sama. Nah, tetapi ketika pada batang konduktor ini yang tadi berbentuk bidang, mohon maaf, pada bidang konduktor ini tadi ditempatkan muatan listrik yang tidak sama, maka saya misalkan gambar garis fluxnya seperti ini. Sini terlihat bahwa di tengah-tengah garis-garis fluxnya rapat, sedangkan semakin ke tepi semakin renggang, menunjukkan bahwa konsentrasi muatan listrik positif itu adanya di tengah dan ke arah tepi itu semakin kecil. Nah, kita katakan bahwa batang konduktor ini terdistribusi muatan listrik yang tidak merata ya. Tetapi juga muatan listrik itu juga memungkinkan menempati ruang. Misalnya kalau di dunia telekomunikasi ada yang disebut dengan circular waveguide ya. Di circular waveguide itu terdistribusi muatan listrik positif di seluruh dinding dari circular waveguide tersebut. Circular waveguide itu seperti pipa ya. Jadi di situ dihasilkan medan listrik yang arahnya ditentukan oleh yang disebut, nanti kita lebih lanjut belajar tentang mode gelombang ya. Ada mode gelombang TM, ada mode gelombang TE. Oke, nanti bahasan selanjutnya. Oke, terima kasih.